interrupted quotes, kutipan yang terganggu atau tersela. When a speaker interrupts their quote by inserting additional information before continuing, use commas or single dashes as per our usual rules to offset the interruption, and do not capitalize the second part of the quote sentence. Saat pembicara menyela kutipan mereka sendiri dengan memasukkan informasi tambahan sebelum melanjutkan, gunakan koma atau tanda hubung tunggal sesuai aturan biasa kami untuk mengimbangi interupsi itu. Dan jangan menggunakan huruf besar di bagian kedua dari kalimat yang dikutip. If each part of the quote is a spurious sentence, then start the second quote with a capital letter. Jika setiap bagian kutipan adalah kalimat terpisah, baru mulailah kutipan kedua dengan huruf besar atau kapital. Contoh kalimatnya, he told me, I walked all the way out there, koma, tanda kutip, which is quite a long walk, I assure you, to the mall. Nah, dia mengatakan kepada saya berjalan jauh keluar sana, yang cukup jauh, saya jamin, ke mall. Nah, di sini yang dimaksud dengan interrupted quote yaitu which is quite a long walk, I assure you. Harus pakai koma ya, diimbangi dengan koma ini yang terletaknya di tengah kalimat ini untuk menandai atau mengimbangi bahwa kata-kata atau kalimat ini merupakan informasi tambahan atau interrupted quote yang harus ditandai atau dicirikan itu, yaitu dengan koma dan ada tambahan tanda kutip, spasi, kemudian lanjutkan dengan kata-kata additional information tersebut. Dan tidak diawali dengan huruf kapital ya. Begitu juga dengan kata lanjutannya untuk membereskan kalimat yang ada interrupted quote ini. Diawalinya dengan huruf kecil. Begitu. Begini. Contoh kalimat kedua. Then he goes. But once I got there, I can't remember how long it took him. It was already closed. Lalu dia berkata, tapi begitu saya sampai di sana, saya tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkannya, sudah ditutup. Nah, yang dimaksud dengan interrupted quotes atau additional information pada kalimat lengkap dan panjang ini adalah pada bagian I can't remember how long it took him. Saya tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Dia tandai dengan single dash di sini ya. Di awal sebelum subjeknya dan setelah objeknya. Bukan koma di sini. Karena bisa koma, bisa juga single dash. Untuk kalimat yang merupakan additional information pada kalimat itu. Yang merupakan interrupted quote. Sebelum single dash, diberi tanda kutip, kemudian pakai spasi. Baik di awal maupun di akhir. Dan untuk kata-kata lanjutannya, yang bisa berupa kalimat, diawali dengan huruf kecil. Tapi pada additional information ini, diawalinya dengan huruf besar atau kapital. Karena ini merupakan kalimat terpisah ya. Dibandingkan dengan contoh kalimat yang pertama ini merupakan klausa atau anak kalimat yang merupakan bagian dari kalimat lengkap dan panjang ini yang ada additional information atau interrupted quote ini. Ini makna kalimat, sedangkan ini kalimat yang utuh. Makanya ini diawali dengan huruf besar, itu menjadi alasannya. Jadi ini kalimat utuh atau lengkap, sedangkan ini merupakan bagian dari kalimat atau anak kalimat. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. She told her team, let's decide next week. But a minute later, she said, actually, let's decide now. Dia memberitahu timnya, mari kita putuskan minggu depan. Tetapi semenit kemudian, dia berkata, sebenarnya mari kita putuskan sekarang. Nah, di sini yang merupakan interrupted quote atau additional information, yaitu, but a minute later, she said, actually, let's decide now. Ini diawali oleh huruf kecil, ya, bukan kapital. Sedangkan ini diawali oleh huruf kapital. Karena
Ini merupakan kalimat lengkap dan but a minute later she said merupakan bagian dari kalimat ini. Let's decide next week. Bagian atau lanjutan dari let's decide next week ini. Lanjutkan kesananya yaitu but a minute later she said. Ada kalimat baru lagi. Actually, let's decide now. Itu ketentuannya ya. Jadi untuk konteks yang seperti ini, ketentuannya seperti ini. If a quote is interrupted by another speaker, use double dashes inside the quotation marks. Jika kutipan diinterupsi oleh pembicara lain, gunakan tanda hubung ganda di dalam tanda kutip. Contoh kalimatnya, so I told him, I says, I was on my way to the polls. Kemudian disela as in the boarding, and I got into a car accident. Nah ini apabila diinterupsinya atau diselanya oleh lawan bicara atau pembicara yang lain. Ketika dia mengucapkan, so I told him, I says, I was on my way to the polls. Disela oleh pembicara yang lain yaitu as in the boarding. Kemudian si pembicara yang ini melanjutkan katanya yang ini, and I got into a car accident. Harus diawali dengan double dash dan tanda kutip yang tidak diberi spasi seperti biasanya ya, titik di akhir kata kemudian tanda kutip lagi, dan tidak diawali dengan huruf besar karena ini lanjutan dari bagian kalimat tadi karena adanya interupsi begitu. Nah begini ya untuk yang disela oleh pembicara lain. Itulah ketentuan interrupted quotes, kutipan yang disela pada ketentuan transcribe me begitu.